Legenda tim nasional Australia, Tim Cahill mengakui Indonesia kini sudah berada di level yang berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, tim Garuda sudah setara Arab Saudi, bahkan bisa dikatakan di atas Australia. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali bergulir pada Maret ini. Semua tim akan menjalani laga ke-7 dan ke-8. Dari 3 grup yang ada, persaingan poin di grup C sangatlah ketat. Grup C yang berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain dan Cina, selisih poinnya sangat tipis. Kecuali tim nasional Jepang yang saat ini sedang memimpin klasmen dengan 16 poin. Dalam grup ini, tim yang paling mendapat sorotan adalah Indonesia. Bagaimana tidak, sebelumnya tim Garuda tidak pernah diperhitungkan bisa lolos hingga ke putaran ketiga. Namun kenyataannya Jai Itzes dan kawan-kawan ternyata mampu bersaing dengan tim-tim besar seperti Australia dan Arab Saudi. Legenda sepak bola Australia, Tim Cahill menyebut Indonesia kini setara atau bahkan lebih baik dari Australia di kancah sepak bola Asia. Pernyataan ini muncul jelang 4 laga penting Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satunya melawan tim nasional Indonesia pada 20 Maret mendatang. Saat ini Australia berada di posisi kedua grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia yang mengoleksi 6 poin bersama Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Tim Cahill menilai persaingan di Asia semakin ketat dan Indonesia menjadi salah satu ancaman nyata. Pernyataan Cahill ini menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Asia saat ini dengan Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menyaingi Australia. Bagi Socceroos, ini menjadi peringatan serius dalam perjuangan mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang hanya menyediakan 2 tiket dari grup C. Bagaimana tidak, pelatih Tony Popovic yang baru menangani tim menghadapi tekanan besar untuk memaksimalkan skuad dalam waktu singkat. Laga melawan Indonesia akan menjadi ujian kunci mengingat dekatnya poin dan peningkatan performa Garuda di kancah internasional. Kepada media setempat, Tim Cahill mengatakan, "Tony, saya bermain dengannya. Dia pria hebat. Dia punya tantangan besar di pundaknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya," kata Cahill dikutip dari Goal.com. "Dia profesional, pelatih hebat, dan orang yang lebih baik lagi. Dia akan diuji karena itulah sifat dari pekerjaan ini. Dia punya banyak pemain berbakat, tapi lihat Indonesia, Arab Saudi, mereka setara, bahkan ada yang lebih baik. Itulah realitas sepak bola saat ini. Saya mendoakan yang terbaik, tapi dia pelatih dan orang baik. Butuh waktu untuk menerapkan gaya permainannya dan beradaptasi dengan tim karena waktu latihan yang terbatas. Tapi dia akan memaksimalkan dan semoga dia sukses." Sementara itu, penyerang tim nasional Australia Adam Taggart mengaku khawatir dengan kekuatan tim nasional Indonesia yang mulai mengejar jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney pada Kamis 20 Maret nanti. Taggart menyebut kekuatan tim nasional Indonesia sudah jauh berbeda sejak pertemuan leg pertama di Jakarta pada 10 September lalu. Ketika itu, Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Sejak pertemuan 10 September lalu, kekuatan tim nasional Indonesia sudah jauh berbeda. Tim Garuda kini memiliki banyak pemain naturalisasi yang baru, termasuk Kevin Dix, Max Hilgers, Dean James, hingga Ole Romeni. Sebagai sebuah tim, Indonesia jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami. Pada tahap ini, situasinya akan selalu seperti itu. Anda akan selalu melihat tim-tim mengejar Anda. Ini jelas merupakan grup yang ketat
ucap Tagar, dikutip dari situs resmi Sukerus. Selain kedatangan pemain baru, tim nasional Indonesia juga memiliki pelatih baru yakni Patrick Kluivert. Jadi ya, ini adalah pertandingan besar bagi kami. Tapi momen seperti ini, kenapa kami ingin bermain sepak bola, bermain untuk momen seperti ini? Ini adalah kesempatan besar bagi kami sebagai sebuah tim untuk melangkah maju di babak penyisihan grup ini dan memastikan bahwa kami dapat mencoba dan lolos dari grup tersebut, kata Tagar menambahkan. Sebagaimana diketahui, tim nasional Indonesia saat ini tidak hanya diisi oleh para pemain yang berkiprah di tanah air semata, melainkan juga diisi oleh pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, para pemain yang berkiprah di luar negeri ini bahkan tersebar di berbagai benua. Tercatat, ada 4 benua yang dihuni oleh para punggawa Garuda. Persebaran pemain tim nasional Indonesia hingga mencakup 4 benua itu tidak lepas dari program naturalisasi yang dikebut oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, Federasi Sepak Bola Indonesia itu banyak menyasar para pemain yang memiliki darah Indonesia untuk dinaturalisasi sesuai dengan aturan dari FIFA. Karena program naturalisasi itu, timnas Indonesia pun saat ini dihuni banyak pemain yang berkiprah di luar negeri dan tersebar di 4 benua. Mengingat Indonesia terletak di benua Asia, maka tidak mengherankan jika benua kuning ini menjadi benua yang paling banyak menyumbangkan pemain untuk skuad Garuda. Dalam daftar 29 pemain yang dipanggil tim nasional Indonesia, benua Asia sendiri mengirimkan total 11 pemain dengan rincian 8 pemain di Indonesia, 1 pemain di Jepang, 1 pemain di Thailand, dan 1 pemain di Malaysia. Sebanyak 9 pemain di Indonesia itu berkiprah di Liga 1, sedangkan di Jepang ada Sandy Walsh, di Thailand ada Pratama Arhan, dan di Malaysia ada Jordi Amat. Karena banyak menyasar pemain keturunan dari Belanda, benua Eropa pun turut menyumbangkan pemain terbanyak untuk tim nasional Indonesia, yakni dengan total 16 pemain. Dari 16 pemain itu, 5 diantaranya berkarir di Belanda, lalu disusul 3 pemain di Inggris, 2 pemain bermain di Belgia, 2 pemain di Italia, dan 1 pemain di Denmark. Siapa sangka skuad tim nasional Indonesia untuk bulan Maret ini juga ada yang berkarir di benua Amerika. Tercatat hanya ada 1 pemain yang berkiprah di benua itu. Pemain itu adalah Marten Paes yang kini bermain di FC Dallas di kompetisi kasta teratas Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer MLS. Marten Paes sudah berkarir di Amerika Serikat sebelum menjadi WNI. Tercatat, dia bergabung dengan FC Dallas pada 2022 lalu. Meski di sepak bola Australia masuk kompetisi AFC, nyatanya negeri kanguru ini berstatus benua sendiri di mata dunia. Tercatat, ada 1 pemain tim nasional Indonesia yang berkarir di benua itu. Sosok tersebut adalah Rafael Struijk. Pemain kelahiran Belanda ini tercatat membela salah satu tim kompetisi teratas Liga Australia atau E-League, yakni Brisbane Roar.